dengan NIM 23126184. Dan materi kedua, saya Nurani Putri dengan NIM 23129357. Materi ketiga, saya Mesya Azhara dengan NIM 23129353. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi ini. Kepada pemateri pertama, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran menulis permulaan. Menurut Nurhati 1998, menulis merupakan proses pendanaan gagasan dalam bentuk paparan bahasa tulis berupa rangkaian simbol-simbol bahasa atau huruf. Menurut Abidi 2012, menulis permulaan didefinisikan melalui sudut pandang. Dalam sudut pandang yang paling sederhana, menulis diartikan sebagai proses menghasilkan bukti. Pembelajaran menulis permulaan adalah tahap awal dalam proses mengembangkan kemampuan menulis pada anak-anak, terutama di tingkat sekolah dasar. Next. Selanjutnya, menurut Rizkina 2016, tujuan menulis permulaan adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca radio. Selanjutnya, aspek-aspek penting dalam pembelajaran menulis permulaan sebagai berikut. Yang pertama ada proses kognitif dan motorik, di mana menulis melibatkan koordinasi antara kemampuan kognitif, mengingat bentuk huruf, memahami hubungan bunyi dan huruf, dan kemampuan motorik halus, mengendalikan gerakan tangan untuk membentuk huruf. Yang kedua, pengenalan alfabet, di mana memastikan anak-anak mengenal dan dapat membedakan setiap huruf dalam alfabet. Yang ketiga, hubungan bunyi dan huruf, di mana anak-anak belajar menghubungkan bunyi huruf dengan representasi hurufnya. Yang keempat, orientasi spasial, di mana memahami konsep seperti arah, bawah, kanan, kiri dalam cara menulis. Yang kelima, pembentukan kebiasaan menulis yang baik. Yang keenam, motivasi dan kepercayaan diri. Selanjutnya, keterampilan yang diajarkan dalam menulis permulaan sebagai berikut. Yang pertama ada menjiplak, menyebarkan, dan menyambungkan titik membentuk huruf. Yang kedua, membentuk huruf balok kecil dan kapital, huruf sambung kecil dan kapital. Yang ketiga, menyalin huruf, kata, dan kalimat dengan huruf balok dari jarak dekat dan jarak jauh. Yang keempat, menyalin huruf, kata, dan kalimat dengan huruf sambung dari jarak dekat dan jarak jauh. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama dengan materi hakikat pembelajaran menulis permulaan. Selanjutnya yaitu pemateri kedua. Oke, saya akan menjelaskan tentang tahapan menulis permulaan. Yang pertama yaitu ada tahapan pramenulis. Pramenulis ini adalah kisaran dari usia 3 sampai 4 tahun, menggunakan konsep dasar menulis, melatih motorik halus, dan membangun minat. Contohnya menggambar, mewarnai, meniru bentuk huruf. Nah, yang kedua ada tahap menulis awal, yaitu kisaran usia 5 sampai 6 tahun. Menulis seperti menulis huruf, angka, kata-kata sederhana, dan kalimat pendek. Contohnya menulis nama, kalimat pendek seperti saya suka makan. Nah, yang ketiga ada tahapan menulis lanjutan, yaitu kisaran usia 7 sampai 8 tahun. Meningkatkan pelajaran dan keterampilan menulis sebagai jenis tulisan seperti kalimat dan paragraf yang lebih kompleks. Contohnya menulis cerita pendek, surat sederhana. Yang keempat ada tahapan menulis mandiri, yaitu pada kelas 3 SD dan seterusnya. Menulis dengan lancar, mengembangkan gaya menulis, dan menulis berbagai jenis teks. Contoh, menulis cerita panjang, esai, dan puisi. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua dengan materi tahapan menulis permulaan. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung yaitu kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung yang dilakukan tanpa menggunakan alat tulis. Kegiatan menulis tegak bersambung merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Hal ini
Yang pertama yaitu merancang kerja otak untuk lebih kreatif. Yang kedua, menulis lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tulisan lebih indah dan rapi. Yang keempat, mengasah daya seni yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya yaitu tujuan menulis tegak bersambung. Yang pertama yaitu tulisan tegak bersambung memudahkan siswa untuk mengenal kata-kata. Yang kedua, menulis tegak bersambung tidak memungkinkan menulisnya terbalik. Yang ketiga, menulis tegak bersambung membuat menulis lebih cepat. Selanjutnya yaitu tahapan dalam menulis tegak bersambung. Yang pertama yaitu pengenalan huruf tegak bersambung, yaitu mengenal bentuk dasar setiap huruf, baik huruf kecil maupun huruf kapital, dan memahami bagaimana huruf-huruf tersebut saling terhubung. Yang kedua yaitu latihan menyusun huruf menjadi suku kata, yaitu menggabungkan dua atau lebih huruf menjadi suku kata, tetap menjaga sambungan antar huruf. Yang ketiga, latihan menulis kata, menyusun suku kata menjadi kata yang utuh dengan aliran tulisan yang halus dan tersambung. Yang keempat, latihan menulis kalimat, merangkai kata-kata menjadi kalimat dengan memperhatikan keterbacaan dan kerapiannya. Yang kelima, latihan menulis paragraf, yaitu mengembangkan kemampuan menulis menjadi bentuk paragraf dengan mempertahankan kesinambungan dan kerapian tulisan. Dan yang terakhir yaitu pengecekan dan perbaikan, mengevaluasi hasil tulisan untuk memperbaiki kesalahan bentuk huruf, sambungan maupun kerapian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada materi kita. Dapat saya simpulkan bahwasannya dari kesimpulan pemateri menulis ini yaitu belajar menulis permulaan merupakan proses penting dalam pengembangan keterampilan literasi anak yang mencakup pemahaman hakikat menulis sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri. Dalam tahapan menulis permulaan, anak diajarkan untuk mengenali huruf, membentuk kata, dan menyusun kalimat sederhana yang secara bertahap meningkatkan kemampuan mereka dalam mengekspresikan ide dan gagasan. Salah satu teknik yang dikenalkan adalah menulis tegak bersambung, yang tidak hanya membantu anak dalam menguasai bentuk tulisan yang rapi dan teratur, tetapi juga melatih koordinasi motorik halus mereka. Dengan pendekatan yang sistematis dan menyenangkan, pembelajaran menulis permulaan dapat membangun fondasi yang kuat bagi kemampuan menulis anak di masa depan.